Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Febrian Rifan. Saya dari Prodi Fire and Safety dengan nomor NIM 2102073. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah pengolahan pencemaran industri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materinya. Baik, untuk soal yang nomor 1 itu ada apa yang dimaksud dengan pengolahan limbah B3 dan jelaskan. Nah, menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 101 tahun 2014 tentang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengolahan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Nomor 2 yaitu ada sebutkan dan jelaskan karakteristik dan kategori limbah B3. Nah, untuk jawabannya itu uji karakteristik untuk mengidentifikasi limbah sebagai limbah B3. Kategori yang pertama itu meliputi uji yaitu karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan korosif sesuai dengan parameter uji. Dan yang kedua itu ada karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan limbah yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLPA. Dan yang ketiga itu ada karakteristik beracun melalui uji toksikologi LD50. Dan yang terakhir ada untuk menentukan limbah yang diuji memiliki nilai uji toksikologi LD50 lebih kecil dari atau dengan 5 mg per kilogram berat badan hewan uji. Dilanjut nomor 3 itu ada soal sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan di dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Nah, yang pertama itu ada fasilitas penyimpanan limbah B3 dapat berupa yang pertama ada bangunan, tangki, atau kontainer. Yang ketiga ada silo. Yang keempat ada tempat tumpukan limbah atau waste pile. Dan yang kelima ada waste impoundment. Dan yang terakhir bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang fasilitas keduanya itu ada fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf F dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan. Yang pertama itu ada limbah B3 kategori 1. Yang kedua ada limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik. Dan yang terakhir ada limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum. Dan yang ketiga itu fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, huruf C, huruf D, huruf E, dan huruf F dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Dan selanjutnya ada soal yang nomor 4, yaitu ada nomor 4 itu sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Nah, untuk jawabannya itu, penimbunan limbah B3 dapat dilakukan pada fasilitas penimbunan limbah B3 berupa penimbusan akhir, sumur injeksi, penempatan kembali di area bekas tambang, dan yang keempat ada dam tailing, atau yang terakhir ada fasilitas penimbunan limbah B3 lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Metode pengolahan limbah B3 adalah sebagai berikut. Terhadap pengolahan limbah B3 perlu dilakukan pengolahan yang terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan hidup jika tidak dilakukan pengolahan dengan benar. Pengelolaan limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup yang pertama itu ada penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pemanfaatan, pengangkutan, pengolahan limbah B3, termasuk penimbunan limbah B3 hasil pengolahan tersebut. Pada pasal 125 dijelaskan pengolahan limbah B3 oleh pengolah limbah B3 dilakukan dengan cara yang pertama ada
termal, stabilitas, dan solidifikasi, dan yang terakhir dengan cara lain sesuai perkembangan teknologi. Itu ada tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah P3 berdasarkan jenisnya dan waktu maksimal penyimpanan. Nah, di sini dilihat ya teman-teman untuk tabel yang saya buat. Yang pertama itu ada fasilitas penyimpanan. Nah, fasilitas penyimpanan itu yang pertama ada bangunan untuk LB3 kategori 1, ya. LB kategori 2 dari sumber tidak spesifik, ya. LB3 kategori 2 dari sumber spesifik umum, ya. LB3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus, ya. Yang kedua ada fasilitas penyimpanan tangki, LB3 kategori 1, ya. LB3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik, ya. LB3 kategori dari sumber spesifik umum, ya. LB3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus kosong, ya teman-teman. Untuk fasilitas yang ketiga itu ada silo, LB3 kategori 1, ya. LB3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik, ya. LB3 kategori 2 dari sumber spesifik umumnya, iya. LB3 kategori 2 dari sumber spesifik khususnya, iya. Dilanjut untuk soal yang nomor 7 itu ada tuliskan dan jelaskan penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Di sini saya ingin menjelaskan fasilitasnya terlebih dahulu. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 huruf A paling sedikit memenuhi persyaratan desain dan konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari. Yang kedua ada memiliki penerangan dan ventilasi, dan yang terakhir memiliki saluran drainasi dan bak penampung. Untuk teman-teman bisa melihat di tabel sebelah kanan, ya. Nah, yang pertama itu ada kriteria bangunan dan dasar hukumnya. Yang pertama saya ingin membacakan kriteria bangunan bebas banjir. Dasar hukumnya PP nomor 22 tahun 2021 pasal 287. Yang kedua, kriteria bangunan mampu melindungi limbah B3 dari sinar matahari dan hujan, yaitu dasar hukumnya itu PP nomor 22 tahun 2021 pasal 289. Dan yang nomor 3 ada kriteria memiliki penerangan dan ventilasi, itu dasar hukumnya PP nomor 22 tahun 2021 pasal 289. Untuk soal yang nomor 8, jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Nah, kategori limbah B3 ini kategori 1 dan 2, jumlah limbah B3 dihasilkan lebih dari 50 kilo per hari, maksimal waktu penyimpanan 90 hari, ya. 180-nya hari kosong, 365-nya kosong. Kategori yang pertama itu jumlah limbah B3 dihasilkan kurang dari 50 kilo per hari. Untuk maksimal waktu dan penyimpanan 90 hari, 180 harinya kosong, 365-nya hari 365 harinya, iya. Dan yang ketiga ada kategori 2 dari sumber spesifik umum, jumlah limbah B3 dihasilkan kurang dari 50 kilo per hari, 90 harinya kosong, 180 harinya kosong, 365 harinya, iya. Untuk kategori yang terakhir itu kategori 2 dari sumber spesifik khusus, jumlah limbah B3 dihasilkan tidak dibatasi, maksimal waktu penyimpanan 90 hari kosong, 180 hari kosong, 365 hari, iya. Lanjut untuk soal yang nomor 9 itu, sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3 minimal 5, sebutkan juga sumber limbah dari industri apa, limbahnya apa. Baik, yang di sini tuh ada sumber limbah. Sumber limbah yang pertama itu ada pabrik semen, industri PT Semen Batu Raja Persero atau TBK. Jenis limbahnya pelumas bekas, majun terkontaminasi, back filter, bahan kimia kadaluarsa, limbah elektronik, dan beberapa jenis limbah lainnya. Untuk pemanfaatannya sendiri, limbah digunakan sebagai bahan bakar atau bahan baku alternatif sebagai
substitusi bahan bakar dan bahan baku atau AFR. Dan yang kedua ada sumber limbah batubara, industri pemerintah Kabupaten Karawang. Jenis limbahnya itu ada produksi fly ash maupun bottom ash adalah hasil dari pembakaran batubara sebagai bahan utamanya. Limbah lainnya adalah limbah karbit dan sand foundry. Pemanfaatannya sendiri ini ada hasil sisa pembakaran batubara yang kemudian diolah atau diproduksi menjadi batako dan kertas low grade. Dan yang ketiga ada sumber limbah. Sumber limbahnya itu ada limbah kelapa sawit, industrinya PT X Kalimantan. Yang jenis limbahnya itu ada oli bekas, aki bekas, kain manjun bekas, filter oli bekas, kemasan bekas, bahan kimia, dan lampu. Untuk pemanfaatannya sendiri ini ada pengolahan limbah P3 bisa dilakukan dengan mencuci kemasan bekas limbah P3 sebelum digunakan kembali untuk mengemas limbah P3 lain dengan karakteristik berbeda. Dan yang keempat itu ada sumber limbah konveksi, industrinya itu Dusun Kerajaan Timur. Jenis limbahnya kain perca. Pemanfaatannya sendiri ini ada memberikan keterampilan kepada warga desa untuk memanfaatkan kain kerca menjadi corsage atau bros yang layak untuk dijual. Dan yang terakhir ini ada sumber limbah padat kopi, industri sendiri ini ada PT Santos Jaya Abadi Instant Coffee. Jenis limbah ampas kopi. Pemanfaatannya sendiri ini ada limbah kampas kopi bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar sebagai energi alternatif dalam bentuk briket Brimos. Soal yang nomor 10 ini, sebutkan fasilitas pengangkutan limbah P3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Jelaskan ketentuan informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkutan. Untuk jawabannya sendiri ini, fasilitas pengangkutan limbah P3 berdasarkan kategori dan sumbernya adalah sebagai berikut. Pada pasal 47 PP nomor 101 tahun 2014 dijelaskan bahwa pengangkutan limbah P3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup untuk limbah P3 kategori 1 dan pengangkutan limbah P3 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka limbah P3 kategori 2. Yang kedua, kategori B3 kategori. Yang kedua itu ada pengangkutan meletakkan simbol B3 terhadap alat angkut limbah P3 yang digunakan untuk alat angkut darat melakukan pengemasan limbah P3 yang diangkut sesuai dengan ketentuan mengenai pengemasan limbah P3 dan melekatinya dengan simbol dan label P3 dan memperhatikan kompatibilitas limbah P3. Oke, baik, di sini saya ingin membacakan contoh simbol pada pengangkutan. Untuk alat angkut darat limbah P3, pemberian simbol wajib memenuhi persyaratan. Yang pertama itu ada foto alat angkut berwarna atau color dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Dan yang kedua itu ada terlihat identitas nama perusahaan atau ditulis nama lengkap dan bukan singkatan di kanan, di kiri, depan, dan belakang. Dan yang ketiga ini ada nomor telepon perusahaan wajib tercantum permanen atau nomor yang dapat dihubungi apabila terjadi kecelakaan di sebelah kanan dan kiri kendaraan. Nah, ini untuk daftar pustakanya ya teman-teman. Mungkin cukup presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.